Baik, terima kasih Kak Atika. Suara saya cukup jelas. Jelas Jelas, ya. Prof. Iya. Makasih juga Kak Yudi atas introduksinya tadi. Pembukaan untuk acara ini saya menyimak dan sepertinya seru nih acaranya dalam berapa hari ke depan ya. Jadi kalau sampai tanggal 13, 8 hari gitu kalau hari ini dihitung juga. Ini ada 61 termasuk saya hari ini yang sudah hadir dan angka satunya udah diketikkan oleh berapa puluh orang juga. Saya akan share screen, eh, mungkin langsung ke materi, tidak memperkenalkan diri lebih panjang lebar. Jadi saya sudah disebutkan tadi dosen, dosen di FMIPA ITB. Em, PowerPoint-nya sudah tertayangkan ya, begitu. Baik. Sudah, Prof. Oke, jadi saya Baik, sudah, akan Prof. bercerita tentang bilangan pi. Pi itu sebetulnya ada simbolnya, tapi untuk di judul ini saya menulis pakai kata PI gitu ya. Jadi sebetulnya ada simbolnya, adik-adik juga mungkin sudah tahu. Lalu tentang 22/7 dan 3,14. Saya pakai tanda desimalnya titik karena eh, ya ini ada tiga bilangan kalau pakai koma, koma, lalu di situ koma lagi disangkanya bilangan 3 dan bilangan 14 lagi nanti gitu ya. Ya, jadi em, itu judul yang saya pilih karena itu yang diminta dan memang biasanya menjelang 14 Maret atau persisnya nanti pada 14 Maret itu di seluruh dunia khususnya tentu kalangan uh, pendidik, uh, terlebih yang di perguruan tinggi gitu ya, itu merayakan Hari Pi begitu ya. Nah, tapi adik-adik yang di sekolah dasar menengah juga tidak ketinggalan karena bilangan pi kan sudah dikenal juga begitu ya. Nah, saya akan bercerita tentang bilangan pi ini. Mudah-mudahan nanti ada pengetahuan baru buat adik-adik ya. Em, Sebagian mungkin sudah diketahui, sebagian baru. Setidaknya seperti itu ya. Nah, kalau boleh saya bertanya sejak kapan adik-adik, Anda ini adik-adik semua ya, kakak-kakaknya juga boleh. Eh, Sejak kapan adik-adik dan kakak-kakak mengenal bilangan pi? Ya, ya jawabnya dalam hati, tapi saya sudah bisa menebak. Mungkin ya sejak di SD kan ya, ketika guru memperkenalkan rumus luas dan keliling lingkaran. Nah, bilangan pi memang ada hubungannya dengan lingkaran. Nanti ceritanya akan lebih seru beberapa slide lagi ya. Nah, di SD mungkin waktu itu nggak tahu sudah pakai simbol bilangan pi ini atau adik-adik diperkenalkan dengan bilangan 22/7. Jadi rumus ah, luas lingkaran itu 22/7 kali jari-jari kuadrat gitu ya. Atau rumus keliling lingkaran itu ah, 22/7 kali 2 jadi 44/7 kali jari-jari gitu ya. Nah, em, atau 22/7 kali diameter sama aja begitu ya. Nah, kalau di SMP mungkin sudah pakai bilangan 3,14 begitu. Tapi adik-adik mungkin berpikir 22/7 dan 3,14 sebetulnya kan dua bilangan yang berbeda ya. Kok dulu 22/7 sekarang 3,14. Jadi sebetulnya pi itu berapa begitu ya. Nah, pi itu bukan 22/7, bukan 3,14 juga sih sebetulnya gitu ya. Tetapi sebagai hampiran atau
kata matematikanya aproksimasi, itu ya 22/7, 3,14 itu sering dipakai. Kalau konteksnya sekarang kita akan merayakan Hari Pi yang jatuh pada tanggal 14 Maret itu gitu ya, bulan 3 tanggal 14. Jadi hampiran 3,14 itu. Tapi ada juga loh nanti perayaan hari aproksimasi Pi pada tanggal 22 bulan Juli gitu ya. Jadi boleh kita ada acara lagi nanti. Bahas apa lagi ya gitu ya. Mungkin bahas aproksimasi atau konsep penghampiran dalam matematika begitu ya. Barangkali nanti bisa diusulkan atau dipertimbangkan oleh Pak Surya atau Pak Yudi. Nah, tahu nggak adik-adik bahwa hampiran yang dipakai belakangan 3,14 itu sebetulnya lebih buruk daripada hampiran 22/7. Kalau gitu beneran nih kita harus merayakan lagi tanggal 22 Juli ya, yang uh, bilangan yang sebetulnya menghampiri bilangan pi lebih baik. Oke, kok bisa? Ya, ini buat adik-adik yang mengikuti lomba menghafal angka di belakang koma bilangan pi ya. Kalau dituliskan ini cuma 1000 desimal nih. Kalau nggak salah nih, 1000 desimal ini masih berlanjut dan tidak akan berhenti dan tidak ada polanya. Begitu. Jadi 3,14 itu ya hanya sampai 2 angka di belakang koma. Nah, bagaimana bisa mendapatkan nilai pi seperti ini ya? Tentu zaman sekarang dibantu dengan komputer. Tetapi ada nggak rumus matematika untuk bilangan pi? Ada. Belakangan ini mungkin artinya udah lewat sih abad berapa belas begitu ya. Mungkin abad 15 bangsa India udah punya rumus untuk pi. Belakangan lagi di Eropa juga banyak ditemukan rumus bilangan pi begitu ya. Nah, apa sih bilangan pi itu? Nah, adik-adik tentu tahu bilangan pi itu tadi ada hubungannya dengan lingkaran ya. Jadi kalau dikaitkan dengan lingkaran, pi itu adalah apa? Rasio keliling dan diameter gitu ya. Nah, nanti saya akan bercerita bagaimana bangsa Yunani kuno mencoba menaksir bilangan pi itu gitu ya. Yang menyatakan tadi rasio keliling lingkaran dan diameter. Dan rasio ini tidak bergantung pada besar lingkarannya. Jadi kalau saya gambar di sebelah kiri di sini, kalau ini lingkaran, mohon maaf kalau agak benjol dikit, ini diameternya, titik pusat, jadi diameter, lalu keliling lingkarannya katakanlah K. Jadi pi itu menyatakan keliling dibagi diameter gitu ya. Jadi pi ini sekedar simbol aja. Berapa nilainya belum tahu gitu ya. Lalu untuk mengetahuinya ya kemudian pakai aproksimasi. Kalau pakai segi 6 begitu ya dapat tuh nanti taksiran untuk pi yaitu sama dengan 3 gitu ya. Kalau segi 6-nya di dalam lingkaran. Tapi kalau segi 6-nya di luar lingkaran dapat yang lain lagi. Ini saya pakai warna merah dari tadi saya ganti warnanya. Kalau kita taksir dengan segi 6 seperti itu di dalam lingkaran, maka kelilingnya ini kan 3 kali diameter ya, atau 6 kali jari-jari. Jadi kayak 3D dibagi D ya jadi 3. Tapi tentunya pi lebih besar daripada 3. Udah pasti ini lebih besar daripada 3. Begitu. Makanya 3, sekian gitu ya. Nah,
eh, itu hampiran pertama. Dan kalau adik-adik em, mungkin baca internet, cari informasi, orang zaman dulu tuh ya sudah tahu juga bahwa pi ini ya mestilah bilangan lebih besar daripada 3 gitu ya. Cuman persisnya berapa. Nah, saya punya blog, adik-adik bisa kalau suka berselancar di internet, tidak hanya nonton film begitu, tetapi juga cari bacaan-bacaan tentang matematika. Saya pernah menulis tentang eh, bilangan ini eh, kalau dibandingkan dengan 22/7 dan 3,14 sebetulnya yang paling kecil yang mana, yang di tengah yang mana, yang paling besar yang mana. Coba dari yang terkecil hingga yang terbesar adik-adik boleh mengurutkan bilangan ini ya. Pi tulis aja pakai Ayo, huruf ingat. PI gitu. Pakai huruf PI, jadi kalau 22/7 kan bisa ya, Pi pakai huruf aja PI dan 3,14 adik-adik bisa nulis. Mungkin supaya komanya tidak disalah artikan dengan koma pemisah, mungkin pakai titik ya nanti ya, 3,14 gitu. Coba dicat, dipantau ya oleh kakak-kakaknya ya. Yang terkecil, lalu yang di tengah, lalu yang terbesar terakhir. Nah, saya pantau chatnya ya. Udah ada yang jawab belum? Nggak boleh lama-lama ini. Hmm, tuh, udah ada yang mulai jawab. Bentar, saya pengen lihat ini. Nggak boleh terpengaruh jawaban temennya. Menurut adik-adik aja ya. Oke, ini yang paling pertama menjawab. Siapa ya, kakak? 3,14 ini siapa yang pertama? Andrew Andrew ya, Andrew Carnegie-Tan ya, 3,14 pi 22/7. Lalu terus Jonathan Winston, ada yang beda nggak ya? Ada siapa itu? Lutfi Alifuddin, 3,14, 22/7, lalu pi. Pi-nya paling besar katanya. Oke, 1 menitnya udah lewat. Nah, yang betul tadi banyak yang betul ya. Yang betul eh, 3,14 tuh yang paling kecil, tapi eh, oh ya itu alamat blognya saya tulis di kiri bawah. Jadi kalau pakai bilangan desimal tadi kan sudah ditampilkan eh, bilangan pi sebagai bilangan desimal dengan 1.000 angka di belakang tanda koma. Kalau hanya diambil 4 angka di belakang koma saja, pi itu kira-kira 3,141, sebetulnya 15 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau dibulatkan, jadinya 3,1416. Jadi penghampiran dengan 3,14 ini ya memberikan galat gitu ya, 0,0016. Tentu galat ini bukan galat eksak juga, hampirannya saja. Nah, kalau pakai 22/7, 22/7 itu 3,1429 dan seterusnya sebetulnya mungkin nggak berhenti juga ini ya. Jadi galat dalam penghampiran pi dengan 22/7. Oh ya, tadi pi-nya itu sendiri kan pi-nya tuh sekitar 3,1416. Jadi kalau 3,1429 ini kelebihan gitu ya.
Jadi galatnya sekitar 0,0013. Jadi 22/7 lebih bagus hampirannya. Di satu sisi tadi saya sudah menyampaikan bahwa 22/7 itu sebetulnya lebih bagus, atau 3,14 itu hampiran yang lebih buruk sebetulnya gitu ya. Begitu. Nah, informasi kedua adalah bahwa urutannya sebetulnya seperti ini gitu ya. 3,14 paling kecil di antara tiga bilangan itu, pi di tengah, 22/7 paling besar begitu. Nah, terus kenapa kita pakai 22/7? Untuk anak sekolah dasar mungkin bilangan pecahan relatif mudah. Kenapa kemudian pakai 3,14 yang lebih buruk di SMP? Nah, itu sebetulnya saya nggak tahu kenapa. Mungkin ya supaya ada perayaan pada tanggal 14 Maret itu gitu ya. Enggak juga sih, tapi bilangan desimal sudah dikenal dan dalam banyak perhitungan matematika di tingkat menengah, bahkan kemudian nanti perguruan tinggi, lebih banyak dipakai bentuk bilangan desimal. Hanya kalau mau lebih bagus hampirannya tentu jangan hanya sampai dua angka di eh, belakang tanda koma, tapi mungkin 4 angka misalnya gitu ya. Jadi perayaannya mestinya pada bulan 3 tanggal 14 jam 16 barangkali gitu ya. Atau kalau pakai 5 angka satu itu sebetulnya 16 tuh udah dibulatkan. Kalau 5 angka berarti saya mundur. Nah, ini 14:159. Jadi pukul pukul 15 eh, menit ke 9 barangkali gitu ya. Ini iseng. Matematikawan di dunia tuh kadang suka iseng gitu ya. Itu yang membuat matematikawan eh, jadi apa namanya kelompok orang yang menarik gitu ya. Banyak film-film di Hollywood tuh tentang matematikawan, banyak itu ya dibanding tentang ahli misalnya bidang yang lain jarang banget gitu difilmkan gitu ya. Ya ada juga tapi matematikawan tuh banyak loh yang jadi tema ataupun bintang film layar lebar gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan cerita tentang bilangan ya. Jadi bilangan itu adik-adik di SD kan mulai berkenalan dengan bilangan asli gitu ya. Bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan asli sendiri ini objek yang menarik sebetulnya dalam matematika ya. Berkenalan dengan bilangan asli saja itu sudah memunculkan banyak konsep. Ada konsep bilangan prima, ada konsep mungkin faktor dan bilangan. Kalau lawan kata bilangan prima berarti bilangan komposit gitu ya. Lalu ada tadi faktor tuh nanti setiap bilangan asli dapat difaktorkan menjadi atau ya menjadi bentuk perkalian beberapa bilangan prima gitu ya dan seterusnya. Lalu ada bilangan ganjil, bilangan genap dan lain-lain. Lalu konsep uh, ketak terhinggaan ini mulai muncul juga gitu ya. Uh, apa namanya? Dalam matematika itu ada konsep ini gitu ya, ketak terhinggaan. Jadi bilangan asli itu ada berapa banyak, ada tak terhingga banyaknya. Apa maksudnya? Ya kalau objek seperti abjad ya, A, B, C, D sampai Z itu kan cuma ada 26. Kalau kita berbicara em, apalagi ya, misalnya banyaknya kata yang ada dalam bahasa Inggris, itu terhingga. Kamus bahasa Inggris kan tebelnya tebel sih, tapi kan terhingga itu gitu. Banyak kata dalam bahasa Inggris tuh bisa dihitung berapa banyak. Tapi bilangan asli ada berapa banyaknya? Ada tak terhingga. Kenapa? Ya sebut aja bilangan berapapun 1 triliun gitu, bilangan asli itu banyaknya lebih
banyak daripada 1 triliun. 10 triliun lebih lagi juga gitu ya. Jadi tidak ada batasnya. Nah, itu ya konsep ketakterhinggaan. Nah, lalu bilangan bulat ini sebetulnya tidak semudah yang adik-adik bayangkan sebetulnya ya, tapi tentu saya tidak akan mempersulit dan menghilangkan nafsu eh, makan. Udah makan siang tadi ya. Syukurlah. Jadi kalau dikasih yang rumit-rumit sedikit, nggak nggak hilang nafsu makannya karena sudah makan. Paling nanti malam udah lupa juga, jadi lapar lagi gitu ya. Jadi bilangan bulat tuh seperti ini. Sepertinya ya gampang, apa susahnya? Tapi sebetulnya bilangan negatif itu konsep yang tidak mudah loh kalau dipikir-pikir ya. Apakah ini sekedar simbol gitu ya? Apakah ini sekedar simbol? Sebetulnya apa sih -2 itu gitu ya? Nah, itu sudah mulai konsep dalam eh, matematika tuh ada konsep grup gitu ya. Grup grup bilangan gitu ya. Jadi -2 tuh eh, adalah lawan lawan dari 2. Nah, lawan itu apa? Kan kan sesuatu yang tadinya barangkali nggak ada gitu ya. Lalu diperkenalkan konsep lawan gitu ya. Nah, jadi -2 itu cuma simbol gitu ya. Nah, berikutnya bilangan rasional. Nah, ini sebetulnya lebih rumit lagi. Jadi bilangan rasional tuh bilangan pecahan ya, P per Q dengan P dan Q bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat. Tentu saja Q-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Contoh ya 7/10 gitu ya. 12 per, mungkin saya ngasal aja dan seterusnya. Termasuk yang negatif juga gitu ya. Gitu. Aku lagi dengerin Eta dulu. Begitu. Itu bilangan rasional. Nah, pada suatu waktu, pada zaman Yunani kuno, bilangan yang dikenal tuh ya hanya sampai bilangan rasional. Mereka belum berpikir ada bilangan lain selain bilangan rasional gitu ya. Tetapi kemudian pada masa Pitagoras, adik-adik kenal Pitagoras ya? Ini ruangnya udah sedikit nih, tinggal sedikit di pojok kanan. Pitagoras adik-adik kenal kan? Gitu ya. Nah, Pitagoras itu berpikir kalau sebetulnya Pitagoras tuh punya banyak murid nih, seperti Pak Yudi dan Pak Surya sekarang punya banyak adik-adik yang dibina gitu ya. Kalau saya punya segitiga siku-siku, alasnya 1, tingginya 1, ini berapa ya gitu ya. Pitagoras bertanya seperti itu. Kalau adik-adik sekarang jawab akar 2, Pak. Pertanyaan saya, akar 2 tuh apa? Ya, akar 2 tuh apa? Kalau adik-adik jawab bilangan yang kuadratnya sama dengan 2, itu sebetulnya sama aja bohong. Itu sama aja dengan sinonim. Pertanyaan saya berikutnya kan, bilangan yang kuadratnya sama dengan 2 itu apa? Kalau adik-adik jawab lagi akar 2, ya itu sama aja muter-muter gitu loh. Itu sama aja dengan adik-adik kalau bertanya, adik-adik boleh bertanya alamat rumah saya di mana ya. Lalu adik-adik ada seorang di antara adik-adik yang kemudian nyeletuk, "Oke Pak, alamat Bapak di mana?" Saya jawab, "Di sebelah tetangga saya." Terus adik-adik yang lain nimpali, "Alamat tetangga Bapak di mana?" Lalu saya jawab, "Di sebelah rumah saya." Jadi adik-adik tahu nggak di mana alamat rumah saya? Kan enggak gitu ya. Itu sama aja dengan tadi. Akar 2 tuh apa? Bilangan yang kuadratnya 2. Lalu saya tanya, bilangan yang kuadratnya 2 tuh apa? Akar 2. Itu kan muter-muter. Gitu ya. Itu tidak memberi info sama sekali. Akar 2 tuh kira-kira berapa nilainya.
Bahkan untuk kira-kira aja tadi nggak ngasih tahu gitu loh, cuman ngasih tahu simbol aja gitu ya, gitu. Jadi akar 2 itu simbol seperti halnya bilangan pi, ya. Simbol yang artinya bilangan positif, mungkin saya harus tambahkan kata positifnya ya. Simbol yang artinya bilangan positif yang kalau dikuadratkan sama dengan 2 gitu ya. Tapi ini nggak tahu berapa nilainya. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk desimal seperti halnya pi tadi, akar 2 relatif lebih mudah di ini apa? Dicari angka-angkanya di belakang baik yang di depan tanda koma maupun di belakang tanda koma. Di depan tanda koma tentu langsung pertama kita dapat akar 2 tuh mestilah lebih besar daripada satu kan dari gambar ini udah kelihatan. Mesti lebih besar daripada satu dan mesti kurang daripada 2 ya. Karena ada sifat segitiga ya. Segitiga itu kalau kita ambil salah satu sisi maka panjang sisi itu mestilah lebih kecil daripada jumlah panjang dua sisi lainnya. Jadi mesti lebih kecil daripada 2. Jadi akar 2 tuh di antara 1 dan 2. Nah, kalau kemudian dia di antara 1 dan 2, ini sekarang sekaligus saya mau bercerita tentang bilangan real ya. Bilangan real itu mencakup bilangan seperti akar 2 itu. Nah, kalau bilangan bulat, bilangan asli tadi cuma titik-titik pada garis bilangan real itu ya. Bilangan rasional juga apa namanya tidak mengisi garis ini dengan penuh karena kalau saya sekarang gambar, Mbak Tika kasih tahu saya kalau saya udah 30 menit atau 40 menit gitu ya. Kalau saya Sip, gambar, sip. ini tingginya satu, maaf satunya terlalu itu apa? Nggak usah pakai topi ya satunya. Satunya gini aja. Nah, kalau lu saya pakai jangka gitu, pakai jangka. Nah, akar 2 tuh kira-kira di situ tuh, gitu ya. Gitu. Nah, itu berapa tuh? Nah, kan pasti 1 koma. Nah, em, saya ganti warna lagi. Ini kalau ngajar saya kuliah gini juga nih. Kalau pakai PowerPoint itu. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk desimal 1,4 gitu ya. Taunya itu gimana? Nah, kita mengenal bentuk desimal yang sebetulnya prinsipnya tuh gini, ya. Kalau saya punya garis bilangan, tadi warnanya hijau, sekarang biru, ya udah daripada gonta-ganti terus ya. Em, sekarang saya zoom ya, saya zoom satu dan duanya, saya zoom satunya di sini, duanya di situ. Bilangan desimal tuh prinsipnya gini. Em, Kalau dari satu ke dua, dari satu bilangan asli ke bilangan asli, satu dan dua kan bilangan asli ya, atau secara umum bilangan bulat kalau bilangannya negatif dibicarakan juga. Jadi dalam satu selang yang lebarnya satu ini, kita bagi menjadi 10 gitu. Nah, desimal tuh seperti itu. Kita bagi menjadi 10. Ini 5 di sini, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, si akar 2 tuh ada di mana? Mohon maaf, balik lagi. Si akar 2 tuh ada di mana gitu ya. Akar 2 itu tadi saya kasih buletan di situ. Sebetulnya jangan buletan-buletan tuh makan tempat ya, tapi udah terlanjur. Akar 2 itu kira-kira di sini nih. Nah, gitu. Akar 2 itu kira-kira di situ. Berarti dia 1,4 sekian dong, gitu ya. Hmm. Karena yang berikutnya setelah satu itu adalah 1,1, yang ini adalah 1,1, yang berikutnya 1,2 dan seterusnya ya. Ini udah nggak cukup tempatnya. Yang ini 1,4. Nah, si akar 2 itu ada di antara 1,4 dan 1,5 gitu ya. Nah, terus untuk mencari angka keduanya gimana? Adik-adik udah bisa nebak sekarang. Gimana mencari angka keduanya?
Ada yang bersuara? Si 1,4, 1,5 ini di zoom lagi gitu ya. 1,4, 1,5 ini di zoom lagi. Itu lebarnya 0,1 dibagi 10 lagi gitu ya. Nah, itulah bilangan desimal ya. Jadi ini saya bagi dulu dengan 2. Nah, bilangan desimal tuh seperti itu. Nah, ternyata satu akar 2 tuh nanti ada di ini, seingat saya dia akan ada di 1,41 tuh yang kedua ya, yang paling kiri 1,40 kan, 1,4 menjadi 1,40. Eh, jadi si bilangannya itu ternyata ada di sebelah kanan atau ada di selang yang kedua, ada di sini nih kalau di zoom ya. Jadi yang titik hijau itu kalau di zoom, kalau di sini saya zoom, ini ada ternyata ada di situ. Yang ini kalau di zoom ternyata ada di situ gitu ya. Dan seterusnya gitu. Tapi kebayang ya, bilangan desimal tuh seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau pi ditelusuri pakai cara ini susah. Kalau akar 2 masih bisa dilakukan dengan sifatnya itu ya, bahwa dia adalah bilangan yang kalau dikuadratkan sama dengan 2. Maka dengan bekal itu saya tahu akar 2 itu eh, jadi saya nulis di sini ya. Akar 2 itu pasti 1, sekian gitu ya. Kalau saya kemudian ingin tahu kuad, eh, angka pertama di belakang koma, maka saya bisa nyoba. Apakah angka pertama itu 1 dikuadratkan 1,21 kekecilan? Apakah 2 dikuadratkan 1,44 kekecilan? Apakah 3 dikuadratkan 1,69 kekecilan? Apakah 4 1,96? Ah, udah dekat nih. Apakah jangan-jangan 5? 5 dikuadratkan 1,5 dikuadratkan 2,25. Oh, udah kelewatan. Berarti yang kedua tuh memang haruslah 4 gitu ya. Jelas ya? Nah, yang berikutnya, sekarang saya bisa bisa tebak lagi angka, bukan hanya tebak, tapi saya bisa tentukan angka kedua di belakang koma gitu ya. Dengan cara yang sama, apakah 1,40, 1,41, 1,42, 1,43 dan seterusnya sampai dapat bilangan yang lebih kecil daripada 2, tapi kemudian kalau saya eh, eh, hitung untuk 1,4 sekian yang berikutnya, saya dapatkan lebih besar daripada 2. Nah, angka kedua jatuh pada eh, eh, keputusannya mestilah sama dengan 1 gitu ya. Begitu. Dan seterusnya. Ini masih bisa ditentukan karena kita tahu makna ya sebetulnya pi juga geometri, tapi kalau di sini ada sifat kalau dikuadratkan kuadratnya sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan 2. Nah, kalau pi kan keliling bagi diameter. Lah kelilingnya berapa, diameternya berapa gitu ya. Kalau diameternya 1, kelilingnya berapa? Loh, justru itu nggak tahu kita gitu ya. Gitu. Jadi sifatnya bukan sifat seperti dikuadratkan atau dikalikan atau ditambahkan seperti itu. Jadi betul-betul purely atau murni geometris gitu ya. Kalau ini bilangan. Nah, orang zaman dulu upayanya tuh macam-macam. Ada yang disebut dengan pecahan berlanjut. Kalau saya punya bilangan, misalnya 10/7 gitu ya. 10/7 itu jelas bilangan bulatnya adalah 1, bagian bulatnya 1. Berarti dia 1 tambah sesuatu. Ya, adik-adik bisa jawab, yaitu 1 tambah 3/7, Pak. Iya, betul. Tapi yang disebut pecahan berlanjut, orang dulu tuh menyatakannya selalu dengan
lebihnya itu 1/berapa gitu ya. Jadi orang dulu tuh eh, akrab dengan namanya pecahan satuan. Pecahan satuan tuh berbentuk 1/n gitu ya. Kenapa? Ya, logikanya kalau saya punya sesuatu, 1 dibagi N, maka saya dapatkan 1/n. Jadi 1/n ini, uh, aduh, layar laptop saya bermasalah nih. Hmm, sebentar, udah nyala lagi. Eh, Tayangannya oke? Mbak Tika oke ya? Tadi sempat ini ya, terganggu Ya tayangannya? kok, Kak Prof. Enggak, Prof. Tadi Enggak. tetap seperti ini, Kak Prof. Aman, Oh, aman. oke, di layar laptop saya saja berarti. Laptopnya minta diganti ini. Oke, jadi pecahan satuan 1/n itu punya makna intuitif seperti itu ya. Kalau saya punya 1 dibagi n, maka saya dapatkan 1/n. Nah, jadi yang 3/7 tadi jadinya 7/3 gitu ya. Tentu saja ini sama aja bohong, tapi cara mendapatkan pecahan berlanjut itu seperti itu. 7/3 sendiri adalah 2 tambah sesuatu. Nah, sesuatunya kalau bisa pecahan satuan. Dan kebetulan ini selesai ya, pecahan satuan. Selesai. Inilah yang disebut dengan pecahan berlanjut ya. Ini prosesnya selesai nih, uraiannya. Selesai uraian pecahan berlanjutnya gitu ya. Nah, apakah setiap bilangan bisa dinyatakan sebagai pecahan berlanjut yang terhingga panjangnya, terhingga prosesnya? Belum tentu gitu ya. Ini ada contoh lain, 25/90. Em, saya keborosan nulisnya yang di atas ini. Eh, ini saya coret lagi ya. Jadi menyediakan tempatnya tadi kurang. Jadi ini saya tulis ulang 1/2 tambah 1/3 gitu ya. Nah, itu selesai. Nah, kalau dihitung eh, dengan cara yang sama, ini juga begitu. Nah, setiap bilangan rasional atau pecahan pasti bisa dinyatakan sebagai pecahan berlanjut dengan eh, pecahan-pecahan satuan. Ya, jadi bilangan bulatnya dipisahkan dulu, lalu sisanya 1/sekian. Kalau sekiannya belum bulat, dipisahkan lagi bilangan bulatnya, sisanya dinyatakan sebagai 1/sekian dan seterusnya. Sampai suatu saat berhenti. Harapannya berhenti. Tapi apakah, mohon maaf salah pencet. Apakah selalu berhenti? Kalau akar 2 dinyatakan sebagai pecahan berlanjut, ini tidak berhenti ini. Berlanjut terus, maka istilahnya pecahan berlanjut gitu ya. Jadi berlanjutnya betul-betul berlanjut nih, tiada henti gitu ya. Mungkin tiada henti lebih bagus ya, bukan tanpa. Nah, puitis kan? Nah, berlanjut tiada henti. Ya, kok bisa? Ya, ya memang ada bilangan seperti itu. Nah, buat adik-adik yang sudah di SMA mungkin kalau saya pura-pura nggak tahu ini bilangan apa benar ini akar 2? Kalau ini dimisalkan eh, sama dengan X, maka saya punya X sama dengan 1/1 tambah X, ya enggak? Jadi ini 2, ini dipisahkan kalau ini 1 tambah 1, maka selebihnya itu adalah X lagi gitu ya. Dari sini kan dapat X tambah, sebentar. Ah,
ada satu salah tuh saya. Nah, ini sudah mulai agak keburu-buru nih. Jadi X min 1 ya. X min 1 sama dengan itu ya. Karena ini ada satu ya. Jadi itu pindah dulu ke kanan. X min 1 sama dengan 1/1 tambah X. Dari sini kan dapat nanti X kuadrat min 1 sama dengan 1. Jadi X kuadrat sama dengan 2. Dan karena X itu positif, jadi X sama dengan akar 2. Tapi ini tadi, ini simbol yang sama aja dengan bohong gitu ya. Eh, eh, Bilangan yang kuadratnya 2. Nah, dari bentuk pecahan berlanjut ya kita tahu bilangan tersebut lebih besar daripada 1 dan kurang daripada 2 ya, karena 1. Nah, selain tahu nilainya di antara 1 dan 2, ini bisa aja kita pakai sebagai hampiran. Jadi kalau saya berhenti, saya hampiri sampai dengan ini aja, saya udah capek ngitungnya, saya pakai ini aja. Itu saya bisa dapat hampiran, ya. Ini tinggal misalnya yang tadi ini, yang ini bisa balik lagi ke situ kan, begitu kan? Prosesnya kan bisa bolak-balik ya, bisa penguraian, bisa bisa analisis, bisa sintesis. Penguraian lawan katanya apa? Pembentukan gitu ya, barangkali gitu ya. Jadi bisa dapat tuh hampiran hampiran pecahan atau hampiran rasional gitu ya, hampiran rasional untuk akar 2. Seperti halnya bilangan desimal, bentuk pecahan berlanjut bisa dipakai untuk menghampiri juga bilangan eh, real berapapun gitu ya. Nah, adik-adik, eh, dengan proses yang serupa, harusnya ini saya jadikan kuis ya. Aduh, saya udah terlanjur nulis judulnya bentuk pecahan berlanjut untuk akar 3. Kalau saya minta adik-adik mencari bentuk pecahan berlanjutnya terlalu sulit. Sebetulnya kalau saja saya tampilkan ini dulu, lalu saya minta adik-adik tebak itu bilangan apa, jawabannya akar 3 gitu ya. Nah, di sini nggak pakai titik 3, ini artinya hampiran kan, hampiran. Kalau dilanjutkan, ya nggak berhenti. Kita dapat nilai akar 3 yang tentunya ya apa namanya, kalau tidak berhenti artinya bukan bilangan rasional. Oh ya, tadi saya sudah menulis bilangan rasional, nah lawan katanya tuh bilangan irasional. Dan bilangan seperti akar 2, akar 3 ini bilangan irasional. Jadi ini sebetulnya tiada henti juga gitu ya. Ini warnanya udah jadi merah lagi. Tiada henti juga. Tapi kalau berhenti sampai di situ saja, maka saya dapatkan hampiran. Dan kalau ini direkonstruksi bentuk pecahan berlanjutnya, saya dapatkan 265/153. Nah, lumayan tuh gitu ya. Coba aja dicek pakai kalkulator itu kalau dikuadratkan berapa itu gitu ya. Ada yang sedang pegang kalkulator? Coba saya pakai HP aja ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Hampirannya itu kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Sebentar, saya pakai kalkulator yang ada di HP saya aja. 265/153 kalau saya kuadratkan 2,999 ini ya. Jadi 265/153 itu kalau dikuadratkan ini 2,999. Ya, ini kalkulator di HP cuma ngasih 3 angka di belakang koma. Mohon maaf. Saya nggak tahu di belakangnya masih 9 atau sudah mulai lebih kecil 8 atau 7. Gitu ya. Nah, belakangan
hampiran ini di kok belakangan aja saya pakai kata belakangan terus. Saya tarik kata belakangannya ya. Hampiran ini digunakan oleh Archimedes. Jadi saya tarik kata belakangan karena Archimedes sendiri adalah matematikawan masa lampau ya. Dan orang yang pertama mencoba menaksir bilangan pi dengan cukup teliti. Jadi hampiran ini digunakan oleh Archimedes ketika ia menghampiri nilai pi dengan keliling segi 96. Gila nggak gitu ya? Keliling segi 96 beraturan ya. Nah, adik-adik sebetulnya kalau penasaran, tapi ini buat adik-adik yang di SMP atau SMA aja barangkali ya. Kalau adik-adik yang masih di sekolah dasar, kalau diminta menentukan dua angka pertamanya saja, ketemu kan? Bisa kan? Berapa? Depannya pasti berapa adik-adik? 3 ya. Coba di chat A2-nya berapa? Tuliskan A2 sama dengan berapa tuh di kolom chat coba. Belum ada. Nebak aja. Oh, udah ada yang jawab. 7. Iya. A2-nya 97 gitu ya. Tapi ini masih hampiran. Jadi kalau dilanjutkan tuh masih ada gitu ya. Nah, kalau cuma 3 tambah 1/7 saja, itu kan jadinya 22/7 itu gitu ya. Nah, em, ini kalau dibuka, adik-adik, bentar, klik. Tapi adik-adik masih ngeliat ngeliat PowerPoint ya. Jadi saya akan share blog yang barusan saya buka. Ini bukan mengecilkan hati panitia ini, tapi ini yang saya dapat tuh. Kalau di, aduh ada cookies. Ini tutup dulu deh. Ya udah deh, accept aja. Udah kelihatan adik-adik? Mbak Tika udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan. Nah, ini don't recite digits to celebrate pi. Recite its continued fraction instead. Wah, adik-adik bisa nyerah langsung. Saya tutup lagi deh. Tapi 2 digit pertamanya tadi, atau kalau tiganya dihitung, ya 3 dan 1 lalu 7 ya. Jadi 3 1/7 gitu ya. Nah, tapi saya barusan ngasih bocoran. Google bentuk pecahan berlanjut untuk pi. Tentu dalam bahasa Inggris, continued fraction for pi gitu ya. Nanti ketemu salah satunya website tadi gitu ya. Recite-nya kayaknya susah deh karena saya akan tampilkan karena ini kalau bilangan desimal kan digitnya 0 sampai 9 kan? Kalau ini A1, A2, A3 dan seterusnya itu bisa bukan 0 sampai 9 tuh. Yang berikutnya 15. Wah, ini bisa bilangan-bilangan besar gitu ya. Jadi bisa jadi muncul lagi bilangan lain yang besar-besar juga di belakang sana nantinya. Ngafalinnya lebih susah ya. Ngafalinnya lebih susah. Tapi kalau metodenya bagus seperti yang nanti dilombakan, coba deh buat recite angka-angka dalam
pecahan berlanjut untuk pi itu. Oke, sekarang udah tinggal berapa menit lagi Mbak Atika saya? Habis ya? Ya ampun. Mbak Atika, saya berapa menit lagi? Masih boleh 5 menit lagi, Prof. Dari Masih ada mana waktu 5 asalnya menit lagi, hampiran Prof. pi 22/7 itu? Ini saya terlalu asik sendiri nih ya. Eh, Adik-adik, tadi saya sudah menyebut nama Archimedes, dan Archimedes memang menaksir rasio keliling dan diameter lingkaran itu pertama tentu dengan segi 6 beraturan. Dari segi 6 beraturan, Archimedes tahu pi itu lebih kecil dari 2 akar 3. Dan akar 3 ini tadi kan katanya sekedar simbol seperti halnya akar 2. Tapi kan Archimedes punya hampiran tadi 265 per 153 gitu ya. Nah, di sini segi 6, segi nanti berikutnya segi 12 dan seterusnya itu adalah segi n beraturan yang memuat lingkaran. Jadi rasionya, rasio keliling dan diameternya akan lebih besar daripada nilai pi itu sendiri, ya. Nah, kalau dihapus gambar lingkarannya, kita mulai dari segi 6. Saya tuh ingin tahu sebetulnya eh, cukup nih separohnya aja nih, segitiga seperti ini. Saya ingin tahu yang biru itu nanti kali berapa banyak sisinya, kali lagi 2, karena ini separoh ya segitiganya, dibagi dengan jari-jarinya gitu ya. Itu berapa sih gitu ya. Anggap jari-jarinya sama dengan 1, maka saya harus menghitung yang biru ini panjangnya berapa gitu ya. Nah, dari segi 6 diperhalus jadi segi 12, maka ini urusannya sudutnya jadi lebih, kalau segi 6 kan 60 derajat, lalu berikutnya jadi 30 derajatan dan seterusnya ya. Maaf, ini sudah 30 derajat nih jadi 15 derajat, tapi trigonometri pada zaman itu belum gitu. Jadi saya harus menaksir panjang PB, bukan saya, Archimedes harus menaksir panjang PB. Kalau sebelumnya panjang AP itu tadi 1/6 akar 3 ya. Sekarang panjang PB berapa gitu ya. Nah, Archimedes itu melakukan perhitungan dengan sifat-sifat kesebangunan. Makanya adik-adik di SMP belajar kesebangunan, belajar perbandingan senilai, belajar perbandingan terbalik dan seterusnya itu penting gitu ya. Ini saya nggak akan jelaskan, tapi Archimedes melakukan hitung-hitungan seperti ini yang 265 per 153 tadi dipakai di sini. Kursor saya bergerak-gerak tuh ya. Dipakai di situ, lalu pakai kesebangunan dan seterusnya, eh, nanti dapat eh, OP banding BP gitu ya. OP banding BP ini jari-jari dibanding sepersekian keliling ya, terbalik ya. Nggak apa-apa, jadi BP per OP yang kita incar, tapi kita dapatkan OP per BP gitu ya. Dan seterusnya nanti pakai dalil Pitagoras dan lain-lain, dapat bilangan, kemudian OB per BP didapat juga, dan dari situ dipakai lagi untuk menghitung nanti PC per OP berapa begitu ya, dan seterusnya. Jadi OP per CP didapat bilangan yang lebih besar dari 1162 1/8 dibagi 153, penyebutnya masih 153. Dengan proses ini berulang kali dari segi 6 ke segi 12, segi 12 ke segi 24, segi 24 ke segi 48, segi 48 ke segi 96. Archimedes berhenti di segi 96 dan dia dapatkan uh, OP per PE lebih besar daripada 4.673,5 dibagi 153, penyebutnya masih 153, dan PE itu adalah 1/96 dibagi 2 lagi karena setengahnya, jadi 1/192 kali keliling segi 96. Jari-jarinya dianggap sama dengan 1 ya, begitu. Nah, jadi pi itu lebih kecil daripada keliling segi 96 dibagi diameter, dan itu adalah 2 ya, 2 kali OP kalau OP-nya dianggap 1. Jadi 192 PE dibagi OP kalau secara umum, jadi berapapun OP-nya.
Mmm, didapat nanti pi lebih kecil daripada, yang ini yang saya kotak ini kebalikan dari yang di atas, 96 kali 153 per 4.673,5 dan itu diuraikan jadi 3 tambah sekian dan itu, diperoleh 3/7. Gila nggak gitu ya, Archimedes melakukan hitung-hitungan ini zaman dulu 2200 bentar, 300 sebelum Masehi, 2500 sebelum Masehi, 2500 maaf, kok 2500 sebelum Masehi. 300 sebelum Masehi artinya 2500 tahun dari yang lalu gitu ya. 2500 tahun yang lalu. Nah, dengan menggunakan segi 96 di dalam lingkaran, kalau tadi di luar lingkaran, Archimedes juga memperoleh taksiran pi itu lebih besar daripada 3/10/71. Jadi nilai pi itu di antara 3/10/71 dan 3/7. Ya tentu dipilih taksiran yang lebih mudah 3/7 dan kesalahannya atau galatnya itu lebih kecil daripada 0,002 karena diapit oleh 3/7 dan 3/10/71. Selisihnya itu kurang dari 0,002 begitu. Eureka. Adik-adik kenal dong ucapan Archimedes yang terkenal ini ya. Itu adik-adik, saya akhiri ceramah ataupun apa istilahnya. Kalau buat adik-adik mahasiswa ini kuliah gitu ya. Tapi ini acara bukan acara di sekolah atau di kelas. Jadi mungkin ceramah atau pemaparan materi saya tentang bilangan pi dan juga 22/7 serta 3,14. Selamat menjelang hari pi. Selamat siang. Salam sehat selalu buat adik-adik semua. Wah, baik. Terima kasih, Prof. Hendra. Wah, tadi materinya luar biasa banget ya adik-adik ya. Prof. Hendra ini memberikan ilmu baru nih. Saya pribadi juga jadi banyak belajar. Apalagi saya ini bukan dari jurusan eksak gitu, Pak. Prof, jadinya keren banget nih ternyata ya. Nah, adik-adik, ada nggak kira-kira yang mau memberikan rangkuman? Kira-kira tadi kita belajar apa aja sih sama Profesor Hendra? Ada yang berani nggak? Tadi belajar ini, Kak. Tadi belajar itu, Kak. Ada yang berani nggak buat menyampaikan rangkumannya? Sedikit aja. Tadi kita belajar apa sih adik-adik? Ada yang berani nggak untuk menyampaikan? Oh, Zahiyah bilang di chat. Tadi bilang bilangan bulat, rasional, dan juga asli. Kalau menurut teman-teman yang lain, kita belajar apa sih tadi sama Profesor Hendra? Setuju ya sama Zahiyah ya? Iya ya, betul ya. Tadi kita belajar apa sih bilangan itu, ya kan? Bilangan pi, terus juga bilangan real, desimal, bilangan pecahan berlanjut, dan lain-lain. Bermanfaat banget ilmunya, Prof. Terima kasih banyak. Baik ya Maaf teman-teman ya. kelamaan. Setelah Keasikan It's okay, lupa Prof. waktu. Iya, ilmu. Iya, ilmu. Baik, setelah pemaparan dari Prof. Hendra tadi, pasti banyak nih yang penasaran ya, dan udah nggak sabar nih mau nanya-nanya ke Prof. Hendra. Oke, sekarang Kak Atika akan buka sesi tanya-jawab untuk 3 orang pertama. Jadi bagi 3 peserta yang bertanya tentunya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa, Kak? Hadiahnya nanti akan dapat kartu belajar matematika. Wah, jadi yuk bertanya yuk adik-adik yuk. Malu bertanya sesat di jalan loh adik-adik ya. Jadi mumpung masih ada Prof. Hendra di sini, jadi boleh nih bertanya. Kapan lagi kan bisa bertanya langsung sama profesor dari ITB. Oke adik-adik yang mau bertanya boleh langsung raise hand dan on mic, atau kalau mau chat di kolom chat juga boleh. Nanti Kak Atika akan bantu bacakan. Ayo, siapa yang mau bertanya adik-adik? Kak Yudi raise hand, Kak Yudi mau bertanya? Iya nih Kak Tika mau nanya dulu ke Prof sebelum keadaan yang lain, tapi nggak apa-apa, nggak dapat market apanya ya, marketnya ya. Soalnya Oke, penasaran banget Prof. mau. Prof, saya mau tanya nih. Iya. Dulu kan Archimedes nih bisa melakukan hitungan tuh luar biasa banget 300 sebelum Masehi. Kita sendiri itu
mungkin baru tercatat peradabannya 400 Masehi ya, kerajaan Kusa itu. Dan kita dulu nggak tahu apakah dulu ada orang Indonesia sehebat Archimedes atau enggak. Walaupun itu dulu pertanyaan saya, terus kemudian dijawab oleh guru dari ilmu kebumian, Prof. Karena kita hidup di daerah bencana katanya. Kita hidup di daerah bencana, jadi mungkin orang pintarnya udah kena bencana, jadi meninggal gitu. Jadi nggak, ilmunya tidak tercatat. Nah, tapi saya penasaran banget, Prof. Dulu gimana sih orang-orang zaman dulu kan nggak ada kuliah, nggak ada SMP, nggak ada SD, tapi kok bisa ya pinter-pinter banget dan menemukan percobaan ya, perhitungan matematika, bahkan temuan lainnya dari zamannya ilmuwan-ilmuwan yang lain seperti Newton ya dan lainnya termasuk Archimedes, itu kok bisa pinter banget gitu, Prof? Kira-kira kenapa ya, Prof ya? Bahkan kita sekarang tuh udah belajar kuliahnya panjang, belum tentu sehebat orang-orang zaman dulu gitu, Prof. Boleh dibantu, Prof? Iya. Terima kasih. Jadi saya berharap ada yang menjawab belajar apa hari ini? Belajar sejarah juga begitu ya. Jadi Archimedes itu sejarah dalam dunia matematika dan fisika juga, karena Archimedes juga dalam bidang fisika juga banyak ya temuannya. Salah satunya tuh apa namanya? Tuas ya, gitu ya. Jadi Archimedes itu memang ilmuwan pada zaman itu gitu ya. Tentu sebelumnya sudah ada ilmuwan lainnya. Pitagoras itu 500 sebelum Masehi dan seterusnya gitu ya. Ada Euclid juga. Nah, Euclid itu lebih dulu daripada Archimedes. Jadi salah satu jawaban saya karena tradisinya di sana sudah terbangun. Nah, salah satu yang mendorong tradisi itu waktu itu istilahnya apa ya namanya? Emperor mungkin ya, atau raja-raja. Mungkin emperor belum ya, karena tapi udah pada zaman Archimedes udah kaisar itu ya. Alexandria ya. Jadi pada zaman Alexander the Great. Alexandria itu nama kotanya ya. Ya, kalau sekarang namanya Iskandariah gitu ya. Nama kotanya ada di Mesir Utara itu ya. Tapi dulu orang Yunani kuno tuh sampai ke Mesir Utara dan mendirikan kota Alexandria itu, dan pendirinya adalah Alexander the Great itu ya, Alexander Agung ya. Nah, Alexander Agung sendiri sebetulnya sejak kecil itu dibimbing oleh Aristoteles gitu ya. Jadi tadi udah banyak ilmuwan-ilmuwannya. Dan ternyata dia adalah petarung yang kemudian jadi raja dan menaklukkan beberapa daerah. Hanya satu daerah yang tidak ditaklukkan yaitu Athena, di Yunani itu ya. Makanya kemudian dia mendirikan ibu kotanya di Alexandria gitu ya, karena Athenanya tidak tidak berhasil lah direbut gitu ya. Mungkin terjadi diplomasi sih gitu ya. Mungkin jadi sejarahnya menarik lah untuk adik-adik baca juga, Kak Yudi juga, Kak Atika juga gitu ya. Nah, singkat kata, tradisinya udah terbangun. Aristoteles itu karena, maaf, Alexander the Great itu karena sejak kecil juga dibimbing oleh Aristoteles. Jadi dia kecintaan pada ilmunya juga ada dan dia menghargai betul ilmu gitu ya. Maka kemudian di kota Alexandria tuh mendirikan nama tempatnya museum, tapi bukan berarti museum seperti tempat penyimpanan barang-barang antik seperti sekarang. Dan di dalam museum itu ada perpustakaan besar. Jadi saya sudah sedang cerita Alexandria yang didirikan Alexander the Great, dan kotanya sampai sekarang masih ada ya. Perpustakaannya juga didirikan kembali gitu ya di sana ya. Perpustakaan besarnya itu The Great Library. Jadi kalau adik-adik cari ceritanya di internet, museum The Great Library Alexandria gitu, itu pasti ketemu deh gitu ya. Nah, perpustakaan besarnya itu menyimpan koleksi berbagai tulisan dari sedikit sampai banyak, dan setiap kedatangan tamu itu diwajibkan menyumbang naskah dari negaranya, dari daerahnya. Jadi perpustakaannya, koleksinya mungkin pada zaman itu menjadi tempat tempat penyimpanan tulisan terbesar di dunia pada zaman itu. Nah, Euclid itu diangkat sebagai kepala perpustakaan besar pada tahun 300 sebelum Masehi.
Nah, Archimedes datang ke Alexandria itu tahun 280-an sebelum Masehi. Jadi mungkin masih ketemu Euclid, tapi Euclid udah senior ya gitu ya. Jadi belajar di situ. Nah, belajar di situ tuh seperti adik-adik ke perpustakaan lah kira-kira asik belajar nggak ada gadget zaman itu. Jadi kalau belajar ya belajar aja nggak ada gangguan lain-lain. Ting, ada WA masuk atau ada line masuk nggak ada zaman itu. Belajar ya belajar aja gitu ya. Dan memang bukan cuman itu sih tentunya. Kalau apa musik mungkin udah dikenal zaman itu, tapi memang Archimedes orangnya doyan belajar kali ya gitu ya. Jadi ya tentu pada zaman itu juga ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu penduduk, tapi yang teringat kan cuma Euclid, Archimedes dan rajanya sendiri Ptolemy waktu itu Alexander the Great kok Alexandria lagi. Alexander the Great-nya sendiri meninggal pada usia relatif muda kan 30 sekian gitu ya. Begitu. Gitu kira-kira Kak Yudi, mohon maaf saya terlempar tadi. Terima kasih Prof, keren sekali itu. Ternyata memang tradisinya ya Prof ya, membuat banyak pengetahuan. Iya, iya. Saya tidak ingin menambah cerita kalau di sini bagaimana karena memang eh, artefak atau bukti tertulisnya memang nggak ada ya, jadi kita nggak bisa berspekulasi ya pada zaman itu. Tapi bahwa di Nusantara itu sudah dihuni pada zaman itu kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya, pastinya gitu sebagai wilayah yang hangat di permukaan bumi, masa sih nggak ada yang menghuni gitu ya, gitu. Subur lagi tanahnya gitu ya. Oke, baik Prof. Terima kasih atas jawabannya. Terus di sini ternyata ada pertanyaan di kolom chat dari Zahiyah. Dan kemudian juga sudah dijawab ya oleh Prof. Hendra ya. Di sini Zahiyah bertanya, penemu angka pi 3,14 dan 22/7 itu apakah Archimedes, Prof? Ternyata Prof menjawab bahwa penemu hampiran bilangan pi-nya itu adalah Archimedes. Betul ya, Prof ya? Iya, kalau bilangan Iya, P-nya tuh betul. sampai sekarang ya nggak pernah ada yang tahu persis gitu ya. Tapi di zaman modern ini kan ada komputer. Nah, dengan bantuan komputer, bilangan pi itu sudah diuraikan menjadi berapa triliun angka di belakang koma. Bukan cuma 1-2 triliun loh gitu ya. Dicek aja di internet, eh, digits for pi gitu ya. Adik-adik harus pintar berbahasa Inggris karena banyak informasi di internet tentang matematika, bilangan pi, kalkulus, dan lain-lain itu ditulis dalam bahasa Inggris di Wikipedia, dikeroyok oleh berbagai penulis ya, kalau Wikipedia kan gitu. Wikipedia berbahasa Indonesia juga banyak kontennya, tapi untuk konten matematikanya sedikit gitu ya. Gitu. Oh, baik, Pak Prof. Hendra. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Andrew Carnegie. Jadi, Pak, bagaimana sih rumus menentukan angka pi? Gitu, Prof. Oh Mungkin iya, bisa bantu dijawab. tadi saya nyebut, tapi nggak kemudian rumusnya nggak ini ya, nggak saya berikan. Saya coba share whiteboard aja. Saya mau mengingat rumusnya. Caranya saya harus berangkat dari adik-adik tahu rumus geometri ini ya. Maaf kok rumus geometri. Apa namanya deret geometri kan tahu kan? Ini ya, tahu ya? Ini kan deret geometri, suku pertamanya 1, rasionya X gitu ya. Nah ini kalau ini diganti jadi plus, ini X-nya diganti jadi min X. Jadi seperti itu ya, plus min bergantian. Nah kalau X-nya diganti jadi X kuadrat, ini jadi 1 min X kuadrat tambah X pangkat 4 min X pangkat 6 tambah X pangkat 8 min gitu. Nah, kalau diintegralkan itu arkes tangen X ini jadinya X
min X pangkat 3 ini cara saya mengingat rumus aja. Jadi yang tadi itu saya tahu salah karena yang saya tulis itu ln sama dengan ln 2 gitu ya. Bentar, plus min lagi plus lagi gitu ya. 9, maaf itu untuk angkat 9, 9-nya jelek ya. Nah, arkes tangan 1 itu 9 pi per 4 ya. Arkes tangan 1 itu pi per 4. Jadi pi per 4. Kalau X-nya sama dengan 1. Masih kelihatan Mbak Tika? Udah agak ke bawah nih. Jadi ini. Masih, Prof. Masih, Prof. Jadi saya tadi salah. Saya tahu itu bukan pi per 4. Tapi saya ini cara saya nginget. Nah, jadi pi itu otomatis 4 kali ya. Jadi pi itu 4 kali 1 min 1/3. Apakah cuman ini rumus untuk pi? Enggak, ada rumus lain. Tapi adik-adik cari tahu lah. Di internet ada banyak. Zaman sekarang mah adik-adik gampang. Kalau zaman saya dulu nggak ada internet. Nggak ada. Perpustakaan juga nggak seperti Great Library di Alexandria tadi gitu ya. Perpustakaan kita isinya nggak terlalu banyak juga pada zaman saya kecil gitu ya. Begitu ya. Oke, baik. Andrew sudah bilang terima kasih, Prof. Terima Sama-sama. kasih, Prof, jawabannya. Iya, wah, keren banget ternyata Prof Hendra ya. Lupa rumusnya tapi diingat pakai rumus lain. Wah, keren sekali, Prof. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ada dari Luis. Jadi di sini Luis bertanya, yang menemukan pecahan pada kapan ya? Mungkin Luis bisa disampaikan langsung pertanyaannya Luis kepada Prof Hendra supaya lebih jelas pertanyaannya Luis. Luis bisa on mic? Ini Oke. pecahan-pecahannya yang pecahan-pecahan itu ditemukannya pada zaman dulu. Maksudnya kira-kira pada abad keberapa gitu? Pada tahun berapa? Waduh, kalau konsep pecahan saya kira sudah lama banget ya pada zaman Babilonia, mungkin di buku sejarah dunia itu disebutkan sekitar itu ya, zaman Babilonia, zaman Mesir kuno itu kira-kira 3000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1000 sebelum Masehi gitu. Jadi kalau pecahan tuh lebih tepat mungkin bukan penemu ya. Kalau penemu tuh penemu rumus, penemu sesuatu yang spesial. Kalau pecahan tuh lebih lebih ini ya, sesuatu yang eh, istilahnya gagasan umum ya. Pertanyaan seperti bilangan bulat siapa penemunya? Wah, itu nggak kayaknya nggak di apa dikaitkan dengan satu orang gitu ya. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya konsep pecahan tuh dikenal sejak kapan? Nah, jawabannya ya dikenal sejak zaman Mesir kuno, zaman Babilonia gitu ya, sekitar itu. Dan itu eh, 3000 sebelum Masehi sekitar itu. Jadi tadi yang pecahan satuan itu orang Mesir kuno itu suka pakai gitu ya. Artinya konsep pecahan sudah dikenal juga oleh orang Mesir kuno gitu ya. Orang Mesir kuno tuh zaman Firaun dan sebelumnya loh ya, karena Firaun tuh udah agak kesini juga gitu ya. Mungkin Firaun tuh di zaman apa Archimedes sendiri itu Alexandria, Ptolemy dan seterusnya itu masih juga memakai titel Firaun ya. Jadi pada masa itu ya. Jadi tahun 1000 sebelum Masehi Firaun itu masih dikenal. Gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Prof. Sudah menjawab ya, Luis ya? Pertanyaannya dijawab oleh Profesor Hendra. Terima kasih. Sudah. Iya, oke ya. Oke, baik. Mendengar cerita tadi, kami merasa sangat senang dan tercerahkan ya, Prof. Kenapa? Karena ternyata tidak sesimpel itu ya, dan membuat kita semakin penasaran lagi. Dengan rasa penasaran ini bisa membuat kita semakin banyak lagi mempelajari matematika. Nah, Prof, sebagai kenang-kenangan, kami memiliki sebuah merchandise buat Prof Hendra. Dapatkan ya, ini adalah appreciation gift berupa memory toolkit yang berisi board game dan juga buku panduan serta ada flashcard juga yang nanti di sini dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir dan juga mengoptimalisasikan kemampuan otak. Nah, memory toolkit ini kami berikan kepada Prof sebagai bentuk apresiasi kami kepada Prof yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Mohon diterima, Prof, nanti Terima dikirim ke kasih. Bandungnya, Prof ya. Terima kasih Pak Yudi. Saya perlu Sama-sama, banget Prof. nih, memori saya kan tadi sudah lemot. Nggak tahu. Tapi Untungnya saya tahu titik pangkal di mana saya harus merunut kembali apa yang harus saya ingat gitu. Mudah-mudahan ini Setuju. membantu. Siap, Prof. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di waktu berikutnya. Terima kasih banyak, Prof Hendra. Sama-sama Pak Yudi. Terima kasih Mbak Tika, Ibu Bapak semua, Bu Iya. Kristina. Terima kasih juga Prof Hendra. Ya. Wah,